Halo, perkenalkan nama saya Mandri dari Sistem Informasi dengan NIM H110112210052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas besar pemrograman komputer dengan judul Program Pembayaran Tagihan Online. Berikut adalah menu tampilan cover dari laporan, kata pengantar laporan, daftar isi laporan, dan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini memuat latar belakang, tujuan pembuatan program dan juga batasan masalah. Pada latar belakang ini akan memuat kenapa program tersebut dibuat dan apa yang mendasari pembuatan program. Selanjutnya tujuan. Tujuan pembuatan program adalah membuat program pembayaran tagihan online, memberikan penjelasan mengenai flowchart, algoritma, tipe data, variabel, dan juga nilai. 3. Memberikan penjelasan dan contoh-contoh dari runtutan pemilihan dan perulangan. Yang keempat, memberikan penjelasan dan contoh penggunaan list dan fungsi. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah data masukan pada program meliputi nomor pembayaran, nomor pelanggan, dan juga jumlah pembayaran. Kedua, menampilkan berbagai pembayaran yang dapat dilakukan. Yang ketiga, struk pembayaran dapat memperlihatkan nomor pelanggan, nama yang tercantum, total pembayaran, uang yang dibayarkan, dan juga jumlah kembalian. Dan yang keempat, pelanggan dapat memilih untuk melanjutkan pembayaran lain atau berhenti. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Yang pertama ada flowchart dan algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logika yang menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem. Selanjutnya flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Selanjutnya ada tipe data, variabel, dan juga nilai. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung suatu variabel. Misalnya dapat menampung bilangan bulat, pecahan atau berkoma, karakter huruf tunggal, hingga simbol dan huruf yang membentuk barisan karakter. Selanjutnya adalah konstanta dan variabel. Konstanta merupakan suatu nilai yang telah ditetapkan di awal pembuatan algoritma dan nilainya tidak dapat diubah oleh proses dalam algoritma. Sementara itu, variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Selanjutnya adalah operator dan operan. Operator adalah simbol-simbol khusus yang mempresentasikan komputasi seperti penambahan dan perkalian. Nilai yang digunakan oleh operator ini kemudian disebut sebagai operan. Jenis operator adalah yang pertama, satu operator aritmatika, kedua operator logika, dan yang ketiga operator pembanding. Selanjutnya masuk ke sequence, selection, dan repetition. Sekuensial atau runtutan dalam algoritma artinya algoritma disusun secara berurutan, langkah demi langkah, dan di mana setiap langkah instruksi akan diproses dari atas ke bawah. Struktur pemilihan. Struktur pemilihan adalah struktur dalam algoritma untuk memproses salah satu keputusan dari beberapa alternatif yang tersedia. Selanjutnya adalah struktur pengulangan. Struktur pengulangan dalam algoritma merupakan proses algoritma yang mengulang beberapa instruksi yang diberikan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ada list pada Python. List adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data seperti array. List adalah suatu koleksi berurut beranggotakan 0 atau lebih rujukan ke objek data Python. List ini ditulis sebagai nilai-nilai terpisahkan koma di dalam kurung siku. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi adalah salah satu operator dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mempermudah penulisan program yang menggunakan kode yang berulang-ulang dengan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama ada rancangan program. Seorang penjual ingin membuka jasa pembayaran tagihan online dan dibuatkan program pembayarannya. Gunakan list dan fungsi untuk membuat program yang mempunyai ketentuan sebagai berikut.
Selanjutnya adalah flowchart dan algoritma. Ini adalah tampilan flowchart dan ini adalah algoritma dari program. Selanjutnya adalah hasil. Ini adalah tampilan keseluruhan program. Ini adalah source code keseluruhan dari program. Selanjutnya adalah tampilan menu pembuka. Berikut ini adalah tampilan dari menu pembuka dan juga di bawahnya adalah source code dari tampilan menu pembuka tersebut. Pada tampilan ini, kita harus menentukan menu yang akan kita pilih. Menu yang dapat dipilih akan tersedia pada tampilan menu pembuka ini. Kita diharuskan memilih menu yang tersedia pada pilihan menu. Selanjutnya adalah tampilan menu struk pembayaran. Berikut ini adalah tampilan dari menu struk pembayaran beserta source code pada tampilan di atas. Pada tampilan ini, setelah menu yang dipilih ditampilkan, kita diharuskan untuk memasukkan nomor pelanggan dan jumlah token listrik yang diinginkan. Kemudian kita harus memasukkan jumlah uang yang kita gunakan, dan setelah itu total tagihan barang akan diproses dengan cara menambahkan jumlah total yang ingin dibeli dan biaya admin. Setelah tahap ini, kita dapat memilih apakah kita ingin melanjutkan pembayaran tagihan lainnya atau berhenti. Selanjutnya adalah bab penutup. Bab penutup ini berisikan kesimpulan dari laporan. Selanjutnya ada saran. Saran dari pembuatan laporan adalah menentukan dan lebih memahami program yang dipilih. Kedua, memahami konsep-konsep dasar pemrograman. Yang ketiga, mempelajari lebih lanjut tentang list dan fungsi Python. Dan yang keempat, lebih teliti dalam menilai dan melihat kesalahan dalam penulisan program. Berikut adalah daftar pustaka dari laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tentang program yang telah saya buat. Oke, berikut ini adalah program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan list dalam memasukkan total, bayar kembali, dan nama. Dan menggunakan fungsi def agar dapat menggunakan fungsi def menu pembayaran ini agar dapat memanggil fungsi yang ada di dalamnya ke source code tampilan di bawah ini. Saya menggunakan menu fungsi def untuk mempersingkat program. Di sini saya menggunakan perulangan berupa while dan juga for in range. Saya juga menggunakan fitur pemilihan, yaitu if, elif, dan juga else. Di programnya akan kita jalankan. Yang pertama harus dilakukan adalah memilih menu. Menu yang tersedia adalah menu tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet, dan juga online shop. Kita akan memilih satu. Selanjutnya kita akan memasukkan nomor pelanggan. Memasukkan token listrik. Di sini saya memasukkan 12.000 dan jumlah pembayaran 15.000. Akan muncul jumlah yang harus dibayar. Apakah ingin melanjutkan? Yes. Masukkan menu lagi. Menu yang dipilih adalah sekarang di nomor pelanggan dan akan muncul jumlah uang yang harus dibayar. Kita akan memasukkan 310.000. Apakah ingin melanjutkan? No. Dan inilah tampilan program secara keseluruhan. Tampilan ini akan memuat menu yang tersedia, dan pada struk pembayaran akan memuat informasi-informasi tentang informasi data para pelanggan. Jumlah total
Jumlah total biaya akan ditampilkan dan di bawahnya adalah jumlah pembayaran yang diberikan oleh pelanggan. Dan juga tidak lupa terdapat total kembalian dari pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.